Mazmur 84 adalah salah satu bagian dari Alkitab Mazmur yang terkategori sebagai Mazmur Ziarah. Di dalam bahasa Ibrani ada Sir Hamaloth. Sir Hamaloth itu terjemahan harafiahnya adalah Song of Ascents, lagu-lagu pendakian. Lagu-lagu semacam ini, atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai nyanyian ziarah, adalah lagu-lagu yang masuk dalam kategori lagu-lagu yang spesial yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah bersama-sama di Bait Allah di Yerusalem. Rekan-rekan sekalian, di dalam ibadah Israel kuno ada 3 festival, 3 perayaan di mana orang-orang Yahudi perantauan dari berbagai tempat, mereka datang ke Bait Allah, menghadap Allah, memuji Allah, melakukan persembahan-persembahan kepada Allah 3 kali dalam setahun. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan dari tempat tinggal mereka, dari kampung halaman, pergi ke Yerusalem, mereka menyanyikan lagu-lagu ziarah ini. Ziarah adalah perjalanan. Kita menyanyikan lagu-lagu perjalanan sepanjang jalan itu. Dan ketika sudah sampai dekat ke Yerusalem, Yerusalem itu tempatnya ada di bukit. Bait Allah ada di sana. Jadi untuk mencapai Bait Allah itu, orang harus mendaki. Nah, sambil mendaki, mereka sambil menyanyi. Sir Hamaloth ini. Di dalam Mazmur ada rangkaian Sir Hamaloth yang tertulis di dalam Mazmur 120 sampai 134. Itu rangkaian besar, tetapi ada beberapa yang di luar rangkaian itu, salah satunya Mazmur 84 ini. Rekan-rekan, perjalanan ke Yerusalem ini adalah sebuah perjalanan fisik, tetapi ini juga adalah sebuah metafora, sebuah perumpamaan tentang perjalanan hidup kita di dunia. Kita sedang melakukan perjalanan hendak menghadap Allah. Nanti pada akhir perjalanan kita berjumpa muka dengan Tuhan. Cara kita mengartikan metafora ini yang lain adalah perjalanan hidup kita di dunia bukan hanya berjumpa dengan Tuhan nanti ketika kita sampai pada kekekalan. Tetapi ini adalah perjalanan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menyembah Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan pengenalan, kecintaan, dan penyembahan kepada Tuhan inilah yang digambarkan dengan sangat indah di dalam Mazmur-Mazmur ziarah ini. Kita akan berusaha memasukkan hati dan pikiran kita ke dalam hal-hal yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 84 ini. Sebagai cara untuk kita semakin mengenali apa yang Tuhan rindukan untuk menjadi pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Dia di dalam ziarah kita di bumi. Ada satu buku yang sangat bagus menceritakan tentang Mazmur-Mazmur ziarah ini, ditulis oleh Eugene Peterson, diberi judul A Long Obedience in the Same Directions. Nah, judul tentang turis atau musafir, saya ambil dari pengantar buku ini. Dikatakan ada 2 macam orang di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada orang Kristen tipe turis dan tipe musafir. Apa bedanya turis dengan musafir? Apa bedanya turis and pilgrims? Musafir itu pilgrims. Turis adalah orang-orang yang melakukan perjalanan karena mungkin dia lagi suntuk begitu ya, kurang piknik, kemudian dia pikir-pikir, aduh saya rasanya perlu menyeimbangkan hidup saya, nggak kerja-kerja melulu ya, studi-studi melulu, saya perlu piknik, saya perlu pergi ke tempat-tempat yang indah-indah untuk menyegarkan diri. Sesudah dari sana, dia akan pulang lagi, kembali kepada kesibukannya, kepada banyak hal yang dialami lagi, dan kadang-kadang merasa, saya perlu pergi lagi untuk melakukan perjalanan supaya hidup saya lebih seimbang, supaya hidup saya lebih bervariasi. Itulah turis. Apa bedanya dengan musafir, pilgrims? Seorang musafir, seorang pilgrims adalah kehidupannya sendiri adalah suatu perjalanan. Jadi perjalanan bukan sesuatu pelengkap dari hidupnya supaya dia lebih seimbang, tetapi perjalanan itu sendiri adalah tujuan hidupnya. Dia merindukan untuk berjumpa dengan sasaran dari perjalanannya itu. Bukan sekedar variasi, bukan sekedar pelengkap. Ada orang Kristen tipe turis yang memandang kekristenan, relasi dengan Tuhan itu sebagai pelengkap saja atau sebagai variasi saja dari kehidupannya. Tetapi ada orang Kristen tipe musafir, pilgrims, yang memiliki gairah dan hasrat hidupnya adalah supaya dia semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan di dunia ini, sampai nanti suatu saat dalam kekekalan, dia bisa memuji Tuhan dengan leluasa, dengan bebas. Allah yang dia selama ini dia kasih dengan segenap hati, dia jumpai bersama-sama di dalam eternity. Mari kita mempelajari bagian dari bagian Mazmur 84 ini. Kita akan mulai dari ayat-ayat awal. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith, Mazmur
Bani Korah. Dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur ini kalau mau dibagi, bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah bagian di mana si musafir ini belum melakukan perjalanan. Dia merindukan bisa berjumpa dengan Tuhan, dan ini ungkapan kerinduannya. Betapa ketika dia jauh dari Tuhan, dia merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat kediamannya. Ungkapannya adalah, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Betapa menyenangkannya bisa bersama-sama dengan Tuhan itu, dan hatiku hancur ketika saya tidak bisa mengalami itu. Hatiku, bagian dalam diri kita, dagingku, bagian luar diri kita, bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Itu mengatakan the whole being, seluruh diriku merindukan hal itu. Inilah gambaran pemazmur yang berada dalam ketika dia belum melakukan perjalanan, dia merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan itu. Ketika kita mempelajari Alkitab, akan sangat memberikan beberapa insight kalau kita membanding-bandingkan beberapa terjemahan. Ya, ini terjemahan yang ada dalam beberapa bagian Alkitab. Ketika dikatakan hatiku dan dagingku ketika dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Itu terjemahan bahasa Indonesia, jiwaku hancur karena merindukan. Terjemahan yang lainnya adalah longs, itu rindu, even faints ya. Jadi saking kangennya sampai hampir-hampir pingsan begitu ya. Wants, even becomes weak from wanting. Dia sangat menginginkan, kerinduan itu sangat besar, dan sampai-sampai badannya lemes karena nggak kesampaian kerinduannya itu. Dalam terjemahan yang pertama tadi, sampai rasanya hampir pingsan. Yearns, even pines and is homesick. Ya, homesick, kangen sekali pengen ketemu. Terjemahan yang lain adalah lovesick longing. Ya, lovesick, sakit rindu. Karena rindu dia sampai rasanya sakit ya. Ada desire, want more than anything. Menginginkan hal itu lebih daripada menginginkan segala sesuatu yang lain. Cannot wait. So excited dengan itu. Terjemahan bahasa Indonesia, jiwaku hancur karena rindu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ungkapan-ungkapan yang begitu dalam ini dari pemazmur, kerinduan hatinya, apa yang muncul dalam pikiran kita semua? Ada strong desire, ada kerinduan ketika kita berada tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kerinduan itu kerinduan yang besar sekali. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ibadat Israel kuno adalah ibadat yang penuh liturgis, ibadat yang penuh hukum-hukum dan sebagainya. Tetapi mazmur-mazmur semacam ini mengungkapkan bahwa ada kerinduan dan gairah yang besar di dalam ibadah-ibadah itu. Kalau dalam lagu-lagu yang lebih populer, lagu-lagu modern, mungkin bunyinya jadi begini. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Saya tidak mau menyembah Engkau dari jauh, Tuhan. Draw me near, bawa saya ke tempat di mana Engkau berada. Kerinduan semacam itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan bagaimana pemazmur mengungkapkan kerinduannya. Dia rupanya ingat waktu kunjungan yang dulu, waktu ke bait Allah dulu, waktu berjumpa dengan Allah dulu, dia sempat melihat di bait Allah itu ada burung pipit dan burung layang-layang. Ini gambaran burung pipit dan burung layang-layang yang biasa bikin sarang di atas bubungan atap. Nah, pemazmur itu ingat tentang apa yang dilihatnya itu, dan dia berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Si pemazmur ini iri hati ya kepada burung pipit yang bisa setiap hari ada di bait Allah, berada dalam hadirat Tuhan. Burung layang-layang yang ada di sana. Itu ungkapan yang sangat genuine, ungkapan yang sangat otentik, betapa pemazmur ini sangat merindukan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, formasi spiritual, pembentukan rohani kita, perlu mengalami hal-hal yang dialami pemazmur ini. Berubah dari sesuatu yang menjadi keharusan menjadi hasrat. Pertanyaan saya bagi saudara-saudara sekalian, di dalam relasi kita dengan Tuhan selama ini, apakah lebih banyak warnanya harus atau hasrat? Kita melakukan disiplin rohani saat teduh setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Pertanyaannya,
Apakah itu warnanya lebih banyak harus atau menjadi hasrat kerinduan? Kita belajar dari pemazmur bahwa datangnya dia kepada Tuhan berangkat dari kerinduan hati yang dalam. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengalami perpindahan orientasi ini dari harus kepada hasrat, maka pertumbuhan rohani kita tidak akan berjalan dengan cukup banyak. Kita hanya akan banyak jalan di tempat. Tetapi ketika Tuhan bukan lagi menjadi objek dari disiplin rohani kita, tetapi menjadi sasaran dari hasrat dan kerinduan kita, maka akan ada banyak lompatan-lompatan rohani yang kita alami. Saudara-saudara, saya ingin mengutip dari satu ayat yang paling romantis dalam seluruh Alkitab ya. Ayat manakah itu? Menurut saya ini ayat yang paling romantis dalam seluruh Alkitab ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya sebagai beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara-saudara, si Yakub ini harus bekerja kepada pamannya Laban. Nah, si Laban ini menyuruh, kalau kamu mau mendapatkan anak saya Rahel, kamu harus kerja 7 tahun. Tetapi yang 7 tahun ini dirasakan seperti beberapa hari saja demi cinta Yakub kepada Rahel. Siapakah orang yang menganggap kerja 7 tahun hanya seperti beberapa hari? Hanya orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan impiannya. Yakub merindukan Rahel, hidup bersama dengan Rahel. Sehingga 7 tahun menjadi seperti beberapa hari saja. Kalau kita datang kepada Tuhan karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka kita akan mencari kesempatan, mencari waktu, memprioritaskan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Datangnya kita kepada Tuhan bukan lagi menjadi disiplin rohani, tetapi sudah menjadi suatu sukacita rohani, menjadi kegairahan rohani. Sebelum kita sampai pada titik ini, maka kita masih hanya berjalan-jalan dengan tidak terlalu mantap di dalam perjalanan rohani kita. Rekan-rekan sekalian, Mazmur 84 ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Inilah bagian penutup, bagian pertama. Ada strong desire. Inilah ciri-ciri dari seorang musafir. Bukan seperti Kristen turis yang cuma cari variasi atau cari pelengkap. Tetapi dia merindukan itu. Kita lanjutkan ke bagian kedua dari Mazmur 84 ini. Dikatakan ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi kalau tadi masih merindukan, sekarang dia mulai berhasrat mengadakan ziarah. Dia mulai melakukan perjalanan ziarah itu, pergi hendak menghadap Allah. Di dalam ayat-ayat ini dijelaskan bagaimana perjalanan itu. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi dalam perjalanan dari tempat mereka masing-masing, mereka melewati padang tandus, mereka melewati semak belukar dan sebagainya, akhirnya sampai ke Yerusalem, mereka sampai ke Bait Allah. Di dalam perjalanan ini mereka melewati banyak hal. Pemazmur mengatakan apabila perjalanan itu melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bagaimana kita memahami apa sih yang sedang dimaksud oleh pemazmur ini? Ini adalah satu permainan kata di dalam puisi Ibrani, rekan-rekan sekalian. Kata Baka, lembah Baka, itu tidak ada wujudnya betul-betul lembah yang namanya lembah Baka di sana. Tetapi kata Baka sendiri adalah dekat sekali bunyinya dengan kata lain dalam bahasa Ibrani, yaitu Bakah. Bakah artinya apa? Ini sekalian ngetes bahasa Ibraninya. Bakah artinya menangis. Jadi lembah Baka adalah lembah yang penuh dengan kesedihan, begitu ya. Nah, arti lain dari lembah Baka, kata Bakah ini juga mirip dengan pohon balsam kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Pohon balsam adalah pohon yang hanya ada di tempat-tempat yang tandus. Maksudnya begini, pohon-pohon lain di tempat yang sangat tandus, sangat kering itu nggak ada, nggak bisa hidup. Nah, pohon Baka ini, pohon balsam ini, ya, itulah yang masih hidup. Artinya ketika melintasi lembah Baka, lembah yang hanya pohon balsam aja yang hidup, itulah tempat di mana ada kekeringan yang luar biasa, ada kondisi yang sangat kering kerontang di situ. Jadi apa yang sedang dimaksud pemazmur? Sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang membuat putus asa? Mungkin dua-duanya, rekan-rekan sekalian. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita melewati tempat-tempat yang lembah air mata.
Ketika dalam perjalanan hidup kita, kita melewati tempat di mana kita bisa mengalami keputusasaan, kering kerontang, di sana tidak ada harapan. Maka dikatakan, bagi si pilgrim ini, bagi si musafir ini, tempat yang dilaluinya akan menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang berair mata menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim, sesuatu yang tadinya kering, tetapi kehadirannya membawa hujan pada awal musim yang menyelubungi dengan berkat. Saya pikir ini salah satu wujud dari pernyataan indah dalam puisi ini tentang janji Tuhan untuk memberkati anak cucu Abraham. Kamu akan diberkati, supaya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita tahu bahwa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, itu diberkati Tuhan. Di rumah Potifar ikut diberkati dengan keberadaan Yusuf di sana. Ketika dia di penjara, kepala penjara itu dan seluruh isi penjara diberkati karena keberadaan Yusuf. Ketika dia di Mesir, seluruh Mesir diberkati karena keberadaan Yusuf. Itulah gambaran orang yang sedang melakukan perjalanan ziarah. Kehadiran kita membawa berkat di tempat-tempat yang penuh keputusasaan dan kedukaan. Dan kadang-kadang itu juga berarti keputusasaan dan kedukaan kita sendiri. Tetapi perjalanan ziarah kita untuk mencoba semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin menyembah Tuhan, membuat hal-hal yang kering kerontang dan sedih ini menjadi mata air. Itulah gambaran yang indah yang pemazmur berikan. Ada hal yang menarik lain yang Bapak Ibu kalau bisa amati di dalam bagian kedua dari Mazmur ini, ada perubahan kata ganti orang. Yang pertama tadi adalah tentang dia, tentang saya, tentang aku. Tetapi ketika masuk bagian kedua ini, kita lihat kata gantinya berubah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka, bukan lagi saya, tapi mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Rupanya perjalanan rohani yang sedang kita lalui sendiri, berusaha semakin mengenal, mencintai, dan menyembah Tuhan itu, ketika kita menjalaninya, ternyata ketika kita tengok kanan, tengok kiri, wah rupanya ada banyak musafir yang lain yang juga melakukan perjalanan rohani yang sama. Sehingga bukan lagi saya, tetapi ketika kita melangkah, kita melihat ada banyak orang-orang lain, teman-teman perjalanan yang juga sedang mau menghadap Allah di Sion. Ini sesuatu yang indah. Perjalanan rohani kita bukan perjalanan sendirian, tapi perjalanan bersama-sama. Kadang-kadang itu butuh waktu yang cukup lama, kadang-kadang mereka perlu menginap di malam hari. Cara yang aman untuk menginap adalah dengan bersama-sama berkumpul, bukan hanya sendirian tetapi dengan teman-teman perjalanan yang lain. Dan waktu berkumpul di tengah malam di padang yang dingin, menyalakan api, kemudian saling bercerita tentang perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang indah? Bahwa perjalanan kita untuk mengenal, mencintai, menyembah Tuhan adalah perjalanan bersama friends in the journey. Bersama-sama dengan rekan-rekan, bersama-sama dengan dosen, bersama-sama dengan staff, sebagai rekan-rekan perjalanan kita menuju Tuhan. Bagian yang menarik lain pada bagian ini, observasi yang lain adalah ada sesuatu perkataan yang mungkin kita mikir, benar nggak kayak begini? Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Biasanya kalau berjalan makin kuat atau makin lemah, makin lama. Apalagi setelah berhari-hari. Berjalan makin lama makin capek. Apalagi ketika sudah mau nyampe, sudah lagi capek-capeknya, harus berjalan mendaki karena bait Allah ada di atas bukit. Aduh, capek sekali. Tetapi dikatakan mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Siapakah orang yang berjalan makin lama, makin kuat? Orang yang dipenuhi dengan kerinduan karena sudah dekat sekali dengan pribadi yang selama ini dia rindukan. Dia sangat bergairah, dia sangat bersuka cita. Sebentar lagi saya berjumpa dengan dia. Berjalan makin lama makin kuat. Inilah gambaran dari perjalanan hidup kita. Ketika kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita lapar dan haus akan Tuhan. Maka ironisnya, paradoksnya adalah kita akan dibuat semakin lapar dan semakin haus lagi. Rekan-rekan sekalian, bagian kedua ini ditutup dengan perkataan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Kita masuk ke segmen terakhir dari Mazmur 84. Kalau yang pertama tadi adalah desire, ada kerinduan besar. Kemudian ada direction, melakukan perjalanan untuk mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kemudian bagian terakhir ini adalah sukacita, adalah delight, ketemu dengan Tuhan yang dia cari. Dikatakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Orang ini sedang membandingkan antara seluruh hidupnya dengan hadirat Tuhan. Buat dia Tuhan itu sangat berharga. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ini kalau bait Allah, kita bicara bait Allah, ini baru pelatarannya bait Allah, bukan di bait Allahnya di tengahnya. Jadi ada court yang di luar. Nah, sampai di situ pun sudah sangat menyukakan hati si pemazmur ini. Lebih baik 1 hari di pelataran itu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia sudah mengalami bagaimana diam di kemah-kemah orang fasik itu. Dan dia katakan, daripada diam di sana, tidur di sana, berada di sana, lebih baik aku berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Ini gambaran sukacita besar perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan menjadi sukacita, menjadi kepuasan besar kita, maka baru kita bisa mengalami kemenangan terhadap dosa. Kenapa begitu, saudara-saudara? Kita lihat lingkaran dosa ini. Kita berbuat dosa, dosa kita beda-beda ya. Dosen juga berdosa, staf juga berdosa, mahasiswa juga berdosa. Kita punya dosa-dosa. Ada dosa-dosa favorit kita. Kita berbuat dosa. Lalu setelah kita berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Kita mengaku dosa, kita bertobat, kita menyesal begitu ya, kita datang pada Tuhan. Dan setelah mengaku, bertobat, kita akan diampuni oleh Tuhan dan kita bertahan sekian lama. Sampai suatu saat akhirnya dosa begitu menarik hati kita lagi dan kita jatuh lagi dalam dosa. Kali ini nggak cukup dengan yang remeh-temeh, perlu yang lebih lagi. Dulunya pornografinya lihatnya yang cuma kayak begitu. Nanti begitu mau berdosa lagi, aduh sudah tidak lagi menggetarkan yang seperti itu. Mencari yang lebih revealing lagi. Mencari yang lebih menjijikkan lagi dan sebagainya. Itu terus-menerus mengaku dosa, diampuni, bertobat, mengaku dosa, diampuni, bertobat. Ini katanya orang Kristen tomat ya. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat terus. Dan ini terus begini. Dan kalau ini menjadi pengalaman kita, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa lepas dari lingkaran ini? Dosa, tidak ada orang berdosa karena kewajiban. Dosa adalah masalah desire. Kita merindukan, kita menginginkan melakukan tindakan dosa itu sebagai sesuatu yang memuaskan diri kita. Saudara-saudara, desire harus dilawan dengan desire. Kalau kita mau lepas dari kerinduan yang ingin kita puaskan melalui dosa ini, kita perlu punya kepuasan terhadap sesuatu yang lain. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Aku mengalami delight di dalam Tuhan. Kepuasanku di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa. Dan ketika saya harus berbuat dosa, ketika ada godaan berbuat dosa, saya akan berpikir, saya mungkin menikmati sesuatu dalam dosa ini, tapi saya kehilangan kenikmatan saya yang lebih besar di dalam hadirat Tuhan. Karena pengalaman saya berada di hadirat Tuhan itu jauh lebih memuaskan, lebih memenuhkan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik aku menikmati hadirat Tuhan. Dan hadirat yang begitu memuaskan itu terlalu mahal. Hanya ditukar dengan remeh-temeh dosa yang tidak memuaskan. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian. Desire and delight kita di hadapan Tuhan. Itu adalah gambaran yang penuh tentang siapa kita sebagai musafir. Jadi saya ingin mereview ciri-ciri musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan untuk semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan menyembah Tuhan. Di mana Tuhan menjadi desire dia, menjadi gairah kerinduan dia. Bukan sekedar disiplin rohani, tapi gairah. Dan gairah itu tidak hanya dirasa-rasakan dalam hati, tapi dia melakukan perjalanan. Dia akan mencari Tuhan melalui firman-Nya, melalui pengalaman-pengalaman dengan dia, bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita kepuasan yang besar. Sedemikian sehingga kepuasan-kepuasan yang lain, kepuasan dalam dosa, kehilangan daya tariknya. Itulah musafir. Saya berharap dalam perjalanan rohani saudara-saudara masing-masing di sekolah teologi ini, saudara mengalami hal-hal ini. Sebab kalau tidak, maka saudara-saudara tidak punya sesuatu yang untuk saudara bagikan kepada jemaat, kepada kelas di mana saudara mengajar. Saudara hanya bisa menularkan apa yang saudara punya. Saudara bisa menularkan COVID kepada orang lain kalau saudara kena COVID duluan. Saudara baru bisa menularkan desire kepada Tuhan kalau saudara-saudara punya desire duluan. Maka waktu-waktu persiapan pelayanan ini, pakailah waktu-waktu ini juga sebagai waktu di mana Tuhan menjadi desire, direction, and delight kita. Baru kemudian kita bisa menolong orang lain melakukan perjalanan ziarah yang sama.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami masih jauh sekali dari sukacita yang digambarkan dalam Mazmur 84 ini. Sukacita di hadirat Tuhan. Sukacita yang membuat sukacita yang lain menjadi kelihatan remeh-temeh. Sukacita dalam dosa tidak lagi memuaskan. Tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga. Karena itu tidak dapat dibandingkan dengan sukacita dalam hadirat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya membicarakannya, tetapi kami juga boleh mengalaminya. Dalam masa-masa studi kami di STTB ini, kami mau supaya hal-hal yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pengalaman, realitas yang kami jalani. Dan bukan hanya kami jalani sendiri, tapi kami bagikan, kami tularkan kepada sebanyak mungkin orang yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia. Amin. Tuhan memberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada dari hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama